Makanya dengan ono sing kaya itu Pak sing awan sing model-modele kaya apa jenenge kaya bulu domba itu. Nah. Alam hirbi ku. Alam hirbi. Alam hirbi. Alam sing besi-besi ngene iki kaya biri-biri. Kayak biri-biri. Ya, iku menandakan air laut iku kadar garamnya tinggi, dia naik, terus garamnya kaya biri-biri, ikan banyak. Dadi nak pelayan iku ndelok biri-biri ngono ku, oh kono akeh ikane. Budal mesti karena nandakno kadar garam rendah toh karena kebanyak kesedot. Nah, iku dadi biri-biri kadar garamnya akeh sing kesedot. Lah ikan golek kadar garamnya sing rada sithik. Nek sing akeh wedi mati ya nih, Pak. Wah, iku mesti ngumpul nang ngono, Pak. Rada aman, rada seger deh. Wah, iku dijukuki nelayan iki, Pak. Gampang dijaring langsung ndukure ikan iki. Dadi ngandake nang tondo. Deteksi cara deteksi alamnya. Radare. Katanya orang nggak usah pakai GPS. Nggih. Lebih canggih. Nggih. Nggih, Pak Indro. Alam hirbi ngono. Yo, nang ngene iki alame tenang, Pak. Ngene iki, Pak. Tenang dia, pada fokusnya bersih panas. Dilihat teko ufuke, nak ufuke tenang ngono kuwi kemungkinan hujan wis gak patek ana. Oh, gitu ya. Nek ufuke ana sudut-sudute ngono kuwi marane rene sorong dina 3 dina udan. Lah itu kayak misalkan terjadinya hujan es batu Pak ya. Hujan es batu dibawa, Pak. Ana badai nang ndukur jenenge meganosfer. Nah, meganosfer iku bergejolak hingga salju sing nang ngene Eropa iku kegawa muter wet nang bumi ku. Nah, mlayu rene. Teko Australia, teko Jepang ngono mlayu rene. Gumpalan es. Kalau suhunya dia berada pada minus kan ndukure kan mesti salju. Anak nang ngene tropis, suhune gak iso minus, mesti kenake panas dadi udan karo panas tok. Nek kono minus, Pak, minus. Dadi banyune iku ana sing dadi hujan, ana sing dadi es batu, salju. Ana sing gurung patek dadi lembut kaya kapas iki. Iya, bener. Ana sing gurung patek dadi mudhun ndek mudhun. Sing dadi ngono klathok-klathok, Pak. Tenang, Pak. Klathok. Kok pendhet dadi es batu nang ngono. Di Surabaya iki. Iya. Di Surabaya iki. Iklim-iklim ngono kuwi. Pak Jokowi tak muti ya. Lah ana bencana ngono, Pak, nek ana angin topan apa. Ndelok burung, Pak, ana burung mlayu bencana itu kok kono, Pak. Oh. Ah, awake dhewe nek mlayu ngikuti burung. Oh, tsunami barang itu burung, Pak. Burung wah. Kono mesti bencana. Nah, mlayune ngikuti burung aja mlayu rono. Mapak waliane burung. Kan wah, burung mlayu rono. Wah, ngono opo sebelah kono iku. Burung paling sensitif, Pak. Anak cucuke kan ngerti radar. Burung iku. Biyene aku nyelidiki ngono. Iya. Ndelok nang ndukur oh iki ngene. Ya ana teorine ana iku. Lah sing iku Pak sing nang ngene India iku India kan juga ya. Ono hujan keluar darah itu Pak, hujan darah itu Pak. Oh itu sodium sidrat. Oh, sodium sidrat itu suatu zat yang memang sudah lama nang ngene jero iku campur karo zat besi, kena air keluar darah. Darah kan ono zat besi ambek sidrasium, Pak. Jadi campurane makane amis nek darah iki ana amis. Karena ono zat besine. Ono kekuatan iki darah. Biasane ngono nang ngene Antartika, sungai darah. Karena dhewe wis pendalaman anu teko oyot-oyote sing wis mati kuwi dia tumbuh lagi ganggang iku mau. Lah ganggang punya sodium sidrat. Sodium sidrat kesentuh zat besi. HS iku ono zat besine. Nah iku keilenan banyu dadi merah darah. Iku alamiah iku. Kok nak gak ngerti sangkano gaib. Iya, betul, iya. Alamiah. Tapi dipikir kan si ada apa namanya alamiahnya. Naluri alam. Menyatu karo alam ya roh, Pak. Naluri alam.
Dawa sumu. Makane nang kene panas ngisor. Ndukur adem, Adem. bahaya, Pak. Oh, ngono ya? Angin topan, Pak. Iya. Angin topan. Panas rek. Ndukur iku bus. Pamane yo ndukur iku angin. Kene gak ono angin, Pak. Iku bahaya menghindar. Angin topan. Ndukur iku uwit ngene, Bos. Iki nek berhubungan karo Iya, terus kene lembab. Sumuke gini. Wah, iku bahaya. Terus kaya iki lho, Pak. Padha karo nuklir, Pak. Nuklir kan triton, no? Triton dia memakan oksigen. Makanya ledakan tanpa api nuklir, Pak. Dia memakan oksigen. Jadi bencanane nuklir itu 3 kali, Pak. Jadi pertama mangan oksigen, Pak. Jadi belum tritone nyala deh, berat sing dimakan oksigen, Pak. Radius berapa kilo? Tahu, ngono blengan bukan oksigen entek, Pak. Wis entek sak kota iku entek, Pak. Iku mangan oksigen, Pak. Sing tak wes oksigen entek. Setelah oksigen entek sepersekian detik, kira-kira hampir antara 5-7 detik, mari ledakan. Wet. Bencana kedua, Pak. Kan kosong iki, hampa. Wong gak iso ambekan iki. Wis hampa dimakan oksigen. Bencana kedua, oksigen sing samping kiri kanan muter iku masuk, Pak. Wah, sih. Bencana 2 kali. Makanya nek wong kebakaran aku mbiyen tau ngandani kancaku sing kena Ramayana Jakarta kebak-kobongan. Mobil adikku anu masih opo iki. Nah, lantai piro? Lantai 4. Mudun langsung nang ngene anu apa anuan banyu apa kaos-kaos dikai banyu ku kon mudun enggak. Ojo sekali-sekali mlebu lift. Enggak, dipikir aman mlebu lift. Lift kan ono oksigen, Pak. Oksigen bener. Nah, api nyari oksigen. Begitu lift buka ting plak bang tek wis. Adike mati. Aku lak ngomong ojo sekali-sekali masuk lift. Kalau lift iku ono oksigene, Pak. Oksigene ono AC-ne, mudun iku lift buka pas gak nang lantai 1, lantai 2 kan buka belak. Wah, dipikir aman tek mlebu lift. Mlebu Pak, celem tek wis. Habis. Pokok oksigen, nak nganu iku oksigen. Pengoboran minyak lepas pantai ku nak kobong gak iso dimatikan gak iso. Karena ada oksigen. Iya, karena oksigen terus kan nah iku kan makan, apa geni kan makan oksigen. Coba gelas ya ana lilin cilik obongan. Gelas kopno ngene. Nek entek oksigene mati genine. Dadi geni ku makan oksigen. Makane nak ngekop iku, nah ngekop iku gelas ngene liline nek ana wis entek oksigene mati, celek. Nah, baru kena dikot hampa udara kan. Udara sing ana iki kesedot. Wedhe kok nuklir iku udara sing ana iki kesedot. Cak. Iku hampa udara. Lah nek ngobaran lepas minyak lepas pantai iku carane piye anu apa? Supaya iso mateni genine. Dikai TNT, Pak, bom. Oh, dibom. Dicedhekno dirimu. Wah, siki mati oksigene entek. Dimakan ledakan TNT iku. Sop. Wet. Genine mati blek. Harane ngono, rimut tok. Mati wis blok. Faktor utama ya oksigen. Ya, faktor utama oksigen sing memakan apapun. Kita ambekan ya ngono, Pak. Satu kali ambekan 5 triliun sel kita hancur, Pak. Sekali iya ambekan. Iya. Karena gak ambekan terus apa? Enggak, kan sel kita kan mempunyai ribuan triliun regenerasi. Kadang-kadang ada sel-sel yang banyak, akhirnya membentuk jaringan sel yang disebut nuklein. Nah, nuklein ini lah membentuk jaringan sel yang nggak berguna, Pak. Akhirnya tumbuh kanker, tumbuh tumor. Nah, sel yang sudah tidak bermanfaat itu dihancurkan atau ambekan. Muncul meneh sel baru, regenerasi, jenenge mutasi. Nah, ambekan meneh sel yang lama hancur lagi. Oh, jadi berputar terus ya? Terus, ambekan mana? Makanya wong lah gak ambekan, langsung mati seluruh sele. Berapa menit itu hancur kabeh, Pak. Baik sing endorfin ambek sing serotonin itu hancur kabeh, Pak. Jadi begitu dibekap ya wong, tek gak iso ambekan to, Pak. Wis gak iso ambekan to, tek hancur kabeh, ambekan susah. Sampai tek sampai munggah nang otak, Pak. Tes wis. Gak eling wis.
Hancure sel-sel itu kan ampet tadi. Makane nek wong olah napas iku bung sini kuwi. Begitu olah napas, sel-sel ini merujuk ke nang otak. Nah, nang otak iku duwe keinginan apa iku terrespon sampai sel iku. Sehat ya. Hingga Rasulullah ngomong nek atiku apik-apik kabeh seluruh tubuh nek elek. Nah, dia fungsinya dia bisa mengolah napas itu mau sele api regenerasi. Sehat dia, Pak. Ini nah, untuk olah pernafasan itu orang kan semakin semakin sehat. Sudut air ya bodoh. Satu inti atom mempunyai 2 atom oksigen, hidrogen. Satu inti atom H, hidrogen mempunyai 2 inti atom oksigen. Jadi air itu sudutnya 104,5 derajat. Nih, paman iki atome bunder ini ya. Iki proton neutron iki nek dikarik garis ngene nang atome. Nah, ini mempunyai sudut 4,5 derajat, 104,5 derajat. Lah iku air kan berkembang terus, dia yang mengkristal. Padet ya. Kalau dipecah meneh, nah dadine uap. Uap dipecah meneh dadine gas. Gas dipecah meneh baru ketok inti atom. Atom dipecah meneh subatomik. Subatomik dipecah meneh kuak, penyusun cahaya. Terang deh. Penyusun cahaya. Penyusun kuak itu dipecah meneh kosmos. Kosmos dipecah meneh subkosmos. Nah, subkosmos dipecah meneh messenger partikel sing gak ketok. Nah, saiki messenger partikel wis seru dipecah meneh dadi teori Higgs boson. Partikel Tuhan. Itu sampai gak ketok. Sampai tidak terlihat sama sampai tak tampak, ternyata gerakan semua alam ini dari yang tak tampak. Nah, itu suwung itu pecah-pecah. Itu ilmu pengetahuan. Nah, aku menulis buku kan, ternyata ilmu pengetahuan menemukan Tuhan. Nah, teori ini disebut Higgs boson. Ono nang ngene tengah iku ono gak ketok, Kak. Dark matter wa dark energy. Energi padet gitu. Jadi gak ono suatu ruang itu sing tidak ada materinya, gak ono. Mesti ono. Padahal gambaran energi. Jadi energi jikalau padat dia membentuk suatu materi. Materi nek dibiasno, dipecah, itu menjadi energi. Makanya hukum kekekalan energi. Hukum kekekalan energi. Terus itu Pak, nah misalnya kembali ke orang yang tidur nih Pak ya. Jadi kita kembali ke beda ya, betulnya. Ini kan orang tidur ya. Itu sukmanya dia itu kemana? Nah itu loh Pak. Tetap ada genggamannya Hoyun Pak, nggak bisa lepas dari situ. Iya, cuman yang dia dibikin mimpi itu visualisasi dari sini. Sama dengan center itu Pak, apa jenenge tele. Saat tele itu, tele bukan mata kita. Nah, mata kita bisa melihat dekat itu karena tele itu. Nah, mimpi itu seperti itu. Mimpi itu hanya pada landasan seperti lepas, maka ku genggam ruhnya orang yang tidur. Jadi nggak bisa kemana-mana. Nah, maka ku kembalikan. Artinya digenggamiku pada tingkatan Hoyun, pada tingkatan dirinya sendiri. Jadi yang nyanda itu cuma visualisasi apa yang dia tampakkan, makanya jadi mimpi, gambaran dari sesuatu yang belum terbentuk, yaitu pikiran. Kue mikir itu belum terbentuk, maka pikiran itu hingga padat menemukan arah theta, alam bawah sadar yang durasinya 1,001 sampai 1,2 Hz. Durasinya itu alam theta, bukan delta. Alfa, delta, beta, theta. Theta paling rendah. Begitu di bawah alam bawah sadar, mimpi. Bentukan kalimat-kalimat itu mimpi sehingga pikiran sampai ini. Itu makanya bisa dikatakan kembangi turun. Atau bentukan dari perbuatan baik, Pak. Awakmu dino iki wis seminggu iki api. Api perbuatane, itu untuk sawab api kan, untuk ganjaran api. Dari ganjaran iki lah awakmu membentuk sesuatu visualisasi gambaran impian iku mau. Padha karo meditasi. Meditasi ku nek iso diwiriti dhisik, wirid poso supaya apa? Menarik ganjaran-ganjaran baik. Nah, pahala-pahala yang baik, energi kita baik hingga saat meditasi terarah. Ora negatif. Nah, wong nak dicampur antara kebaikan energi kebaikan dengan energi buruk, dia tidak segera mungkin menghilangkan apa yang ditangkap. Apik elek anggere seneng, wis terus dia lakukan meditasi. Saat luyuk, sering luyuk, wah dia nggak sempurna, akhirnya jadi Bathara Karang jenglot, nggak sempurna, dia nggak bisa.
Karena meditasi kan seorang raja-rajaan gitu. Nglurut busana kerajaan didokok, diwariske, wis gak entuk apa-apa selama bertahun-tahun iku nang ngene gunung. Iku gurung langsung iso muksa, Pak. Muksa ya. Selama bertahun-tahun menepi kaya aku ya. Nah, Iya. Gak langsung tok kok, Pak. Iya. Bertahun-tahun. Habis itu baru titik hane wis nyampe suwung kabeh, slap. Dadi wong muksa ora iso moro-moro ngene, lagi mangan enak ngono langsung muksa ora iso. Kudu uslah nenepi dhisik proses menghilangkan di hati kecintaan kepada dunia, kembali kepada Allah, proses pikiran dilenyapkan semua itu bertahun-tahun, kadang berbulan-bulan. Begitu enak enjo awak wis enteng terus muksa ngukut cerah. Cahyo, mangan cahyo, pamane ngono wari mangan toyo malah dimbolo geni semuanya itu langsung ngukut dengan sendirinya. Set, iku ono doane. Nah, doane iku karena niat iku tadi. Doane karena niat iku tadi. Musuh kan macam-macam. Ya. Ono hujan ngelauran misalkan gini, Pak. ngono Misalkan gini. terus. Misalkan kan tidur, posisi tidur ya. Terus kemudian tiba-tiba itu kok bangun gitu loh, Pak. Tangi ya. Seperti kan tanpa ada kesadaran. Iya, iku jenenge refleks dari mukorobin, Pak. Refleks. Koyok gerak refleks awake dhewe tanpa dipikir. Suatu gerak yang tanpa dipikir, mamane nyentel anduk jatuh. Tanpa dipikir, iku refleks. Iku tidak lewat pikiran, tapi gerak refleks yang memang sudah begitu. Kayak orang kaget gitu. Kadang-kadang aku ngono. Jadi turu ya, kemarin ngono tangi dewi, Pak. Iya. Nah, itu. Refleks mukorobin. Hal-hal yang begitu itu harus diwaspadai. Cuman mana kan kudu ngerti ilmu nih, ngerti kan aman. Nggak ngerti ilmu nih, nah ya aku mau akhirnya tanda tanya, Pak. Efek mukorobin itu berkala. Berkala. Ono sing wiritan merodek. Apa kontek? Oh iya, benar. Gue efek mukorobin, efek sedulu sing nyentuh. Bukan safar. Gak mesti teko visualisasi, Pak. Nah kalau misalkan setiap hari, misalkan kita bersosialisasi gitu, Pak ya. Terus kemudian tiba-tiba tanpa ada rasa kesadaran itu terbawa sama waktu kita tidur itu, Pak. Nah, terus akhirnya kan terjadi seperti kayak orang Jawa bilang itu kan seperti kayak kelindihin dan lain sebagainya. Kelindihin lah. Nah, Kelindihin. ya. Iku batasan Pak. Batasan apa? Batasan orang-orang yang mempunyai energi gelap. Niat-niat sing rada elek-elek di dalam tubuhnya. Baik itu disengaja oleh dirinya sendiri atau dikirimi orang itu berimbas kepada fungsi apa jenenge iki engsel. Nah tadi gak iso apa-apa engsel. Nah, makanya nek wong kesurupan kan mesti nang engsel itu. Karena energi yang bukan dari dia. Ikuti dia, nek wong kleni ketok ana sing numpaki. Nek wong gak kleni, mung motone tok kok gak iso. Tergantung polanya dia, tergantung asumsi pikirannya dia. Jadi seperti kayak sing ngasih beban nih, Pak. Aku pernah lho, Pak. Iya. Lihat kok, wireng kuat itu wireng. Ini kan gak bisa. Berpahaman ngono mesti ketok, energi gelap itu ketok wong wedok, ketok wong. Itu juga berpengaruh dengan kondisi kejiwaan. Iya. Jin itu kan tak berbentuk. Jin itu berbentuk ya dari lihat visualisasi dia mencetak. Jadi dia bentuk manusia karena sering lihat manusia. Jadi ono, pamane ono jin sing bisa mancala putra mancala putri kan. Dek nggatekno menungso dhisik wujude bentuk karena jin itu berbadan energi, ndak berbadan materi. Karena energi bisa membentuk apapun seperti air pamane. Air dicetak nang ngene
Gelas ya bentuk gelas, dicetak nang ngene lepek ya bentuk lepek. Nah, energi ya ngono bentuk. Kulinane sering nang kiai, moko jine sing ketok iku surbanan, Pak. Kulinane nang pondok-pondok ya sing ketok kuwi. Surbanan. Kulinane nang diskotik ya ketok jine sing kaya gawe kata cekak-cekak. Tapi berpengaruh Pak dengan misalkan terjadi istilah kelindian tadi ya. Itu sampai berhubungan dengan kematian juga ya? Bisa. Bisa ya? Bisa. Kalau nyentuh mau haya sampai jantung Pak, pasti mati. Orang yang dikatakan mati itu bukan karena jantungnya berhenti Pak, otaknya yang berhenti. Otaknya yang berhenti. Kalau jantungnya mandek tek, durung 5 menit itu gencot, dah. Tapi kalau fungsi otaknya sudah berhenti, mati seluruh. Seluruhnya mati. Mati wes, nggak bisa. Makanya orang cangkok itu macam-macam bisa, cangkok ginjal, cangkok empedu, cangkok rempelo, cangkok hati. Bahkan cangkok hati dan jantung bisa dengan orang lain. Yang satu tok yang nggak bisa dicangkok, cangkok otak. Karena berhubungan kalau itu pedot kabeh, Pak. Jadi kalau orang mati itu ditunggu Pak 1 menit 1 jam ya. Begitu 1 jam itu otaknya mesti mati rangkaiannya. Karena rangkaiannya mati udah. Memori pertama itu ada 3.800 gambar. Makanya nak pembunuh apa itu gak dikandani polisi kok. Pembunuhan kaya apa mesti konangan Pak. Karena retina mata kita itu ada sekitar 120 mata tok itu, 120 tera Pak. Jadi 1200 giga dari 120 tera. Nah, iku nek ana wong mati, ana alat jenenge GPA. Nah, iku didelok nang ngene otak mburi iki karo Polda. Didelok. Foto sing pertama dhek ndelok iku diadrepno. Persis. Megapikselnya hampir 50 megapiksel. Ya persis ngene iki. Oh wong iki cocok. Dicocok kan. Enggak bisa bujuk. Hanya satu, wong wiyung. Gak konangan kan pembunuhnya. Karena apa? Pakai cadar. Saat dibuka cerek nganggo cadar gak iso tuh. Bingung polisi nak gak cadar. Gue gak cadar mateni. Nah, motone sing mati ku kan delok awakmu. Nah, potretan pertama terakhir itu cadar. Wis gak iso, Pak. Nah, mati wonge ketok ngene, masih dikapakno mesti konangan. Berarti terekam gitu ya. Itu terekam lah. 3.800 jepretan itu. Per sekian second, per 3 second. Makanya kalau yang meninggal terus diotopsi itu mau diambil itu ya. Otopsi itu. Tak buka cek. Iki sapa ro. Nah, iki apa? Buka komputer nak saiki online no. Iki sapa truk. Wajahe wis ngono tek jenenge iki alamate iki ro. Hubungannya apa ambek iki ngono. Saya ketekel, Mas. Sama dengan mata ular. Sama dengan mata ular. Mata ular itu nek mateni ula nganiaya. Iku nganiaya ular mateni wae. Jepret iku motone kudu dijurno. Nek gak dhek menyimpan pesan Teman-temannya. iya nang kancane. Jadi bakal anak turun mesti Parani Pak. Jepret ula padha ula wis seluruh dunia. Seluruh nang dia kon kepethuk iku. Mata ular gitu. Nyimpan satu memori. Anaknya memori itu kan ada di otak. Bersambung terus sarafnya. Nah, saraf yang terakhir itu ada memori jangka pendek, memori jangka menengah, memori jangka panjang. Hipotalamus berada pada landasan memori jangka menengah. Jadi kan mudah menghafal itu. Dalam sekian itu 6.000 kalimat itu mudah. Besoknya udah lupa, itu pendek. Nah,
Itu pendek. Makanya kalau menghafal kenapa dengan memejamkan mata kadang-kadang kita cepat hafal. Karena dia nyimpan terus, Pak. Nah, memori jangka pendek ke goyang, memori jangka panjangnya itu goyang untuk mengingat itu. Nah, tapi nak bari maca ngono kuwi terus merem gampang menghafal dia. Satu indera itu ditutup. Satu indera. Demikian kita membaca, satu indera ditutup. Telinga nak iso nang ngene tempat sing sunyi kamar maca. Karena pakai indera mata. Demikian nak ngrungokno YouTube, satu indera ditutup. Nah, aku menggunakan YouTube itu menggunakan dua visualisasi, mata sampai telinga, ndelok gerak tubuhku dengan mendengarkan. Uzi, Benar-benar luar biasa. Dia apa nih itu? Boten nih video. Ojo, Video sama. ngombe. Oh, dereng dari video dari dimulai. Iki aja dimulai. Ojo. Boten. Oh iya, hati-hati. Amin. Nggih, amin. Lah ngono iku jane mekanismene gampang teko ilmu kedokteran wae iso tersingkap semuanya. Salam. Kok nak mengena mesti. Ya gitu dong mimpi. Terbawa mimpi.
Redo. Surabaya. Itu lah. Aman. Covid. Kalau terkata no. Enggak anu apa? Virus ya? Mulai berubah. Mulai berubah. Mulai itu rame. Kasusnya tambah. Tapi kan diperpanjang sampai tanggal 25. Ya aku Pak hari panjang, tak cair Pak. Nah, Itu loh. Belum cair. lalu diperpanjang sampai tanggal 25. Hari ini tanggal 2 ya? 24. Langsung saja, saya tidak sendiri di sini. Saya bersama Ustadz Bayi Haji Arif ada di sebelah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam. Nah, beliau ini adalah saksi. Bukan saksi, kita sama-sama saksi. Sama-sama saksi. Karena waktu itu ini kita akan menceritakan kronologi awal bagaimana kita bertemu, khususnya Ferry Zone TV bertemu dengan YM untuk pertama kali. Jadi untuk story awalnya bisa diceritakan oleh Ustadz Bayi Haji. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Memang pada waktu itu kita sedang ada acara di Cirebon, dalam hal ini mendatangi pernikahan Ustaz Fikri Yasir ya. Dan sepulang dari acara tersebut kita mendapatkan telepon dari teman-teman MC. Dan itu tanggal berapa? Sekitar tanggal 8 Juli 2017. Kita berangkat malam itu kan di hari-hari karena ada banget ya. Pernikahannya luar biasa dan perjalanannya pun cukup lancar. Alhamdulillah sampai akhirnya kita tiba di kota Cirebon. Ya, sorry, bukan Cirebon, tapi kita ada Depok ya. Ceritanya gimana sih Cirebon? Cirebon ya. Oke. Cirebon dan sepulangnya itu karena ada rumah saudara di Cirebon. Saya dikontak sama tante untuk mampir ke rumahnya dan akhirnya kita memutuskan untuk mampir ke rumahnya. Sebentar, cuma sebentar aja. Iya, cuma bentar banget ya. Dan langsung kita pulang. Kita mendapatkan telepon dari teman. Oh, bener. Iya. Sore ini. Oh ya, waktu itu mengabarkan bahwa Mas ketemu dong, ini ada Mas jangan pulang ke Jogja dulu. Oh iya, ketemu dengan betul ketemu dengan YM, ketemu dengan YM. Terus akhirnya kita dikasih kontaknya, kemudian kita ketemuan di sana. Lalu karena ini kan suatu pertemuan atau silaturahmi yang mungkin perlu diabadikan. Ya, sehingga pada waktu itu Mas Andi sendiri langsung mempersiapkan video seperti biasanya. Ya, karena ini ya, maksudnya kan ya, untuk pertama kali dapat kabar, Mas, beliau ini adalah mantan pendeta. Iya, selama menjadi penceramah kondang lah istilahnya. Selama beberapa tahun kan, ya selama beberapa tahun. Akhirnya dapat hidayah terus masuk Islam, akhirnya dikasih nomor kontaknya, janjian, chatting, akhirnya kita ketemu dan saat ketemu juga beliau sama anaknya ya waktu itu ya. Atau Helen Anak yang sesuai dengan apa ya, anak yang pertama. Kopi ya. ya. Kita ketemu di rumah, di sebuah masjid, di masjid dekat rumah masjid saya. Gitu. Terus gimana itu? Di sana waktu itu kita kan membuat video, Ustaz. Pada waktu
pesan untuk para mualaf dari mantan pendeta Mulyana itu. Kita akan jadi hancur hidup kita ketika tidak sholat. Ketika tidak sholat, maka akan hidup sholat. Jangan tinggalkan sholat. Dan kita dia betul-betul sangat memberikan pesannya, kesannya setelah masuk Islam. Kemudian dia berkiprah di bidang kemasyarakatan dan kemasyarakatan. Dan dia menceritakan banyak sekali hidayah-hidayah yang ia dapatkan sehingga apa sampai bisa berangkat haji untuk umrah. Kalau nggak boleh sendirian, harus merapat dengan pembina alam, ambil semua tim, bisa ngobrol, sampaikan tulisan kita apa, tanyakan sampai kita paham. Sebab hijrah dogmatis itu ini berbeda-beda. Kalau sudah selevel saya pada berat gitu kan, saya lama jadi pendeta, saya mantan pendeta Gereja Baptis Indonesia, saya lulusan sekolah tinggi teologi asli mantan pendeta. Jadi memang ilmu teologinya tidak cukup luas dan cukup dalam gitu, apalagi saya bukan cuma sekedar dulu saya jadi pendeta, maka ada banyak pertanyaan teologi. Saya bisa ngobrol bersama anak-anak dan dengar pun dia sekarang udah 2 kali kalau nggak salah ya. Dan yang kedua itu dia gini mas, setahu saya dia itu termasuk pembimbing pembina ya, jadi pembina haji itu yang keduanya. Itu pun katanya sih agak-agak Ini Mas Dwi, Apa? ancang-ancang berita ini. Oh iya. Ada buka hubungannya begitu bisa kemari. Bahasa Inggrisnya apa? Bahasa Inggris anyang-anyangan ya. Kok sendat-sendat. Bahasa Inggrisnya nang-nang. Bahasa Indonesia ini bingung kok. Bahasa Indonesia ini Iya.
Gila.